Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman dari awalan 22 dan akhiran 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang program membuat program percabangan dan perulangan. Untuk percabangan, saya membuat variabel dengan nama data. Nah, untuk isi variabelnya itu angka 45 sama dengan 45. Terus selanjutnya kita membuat percabangan if sebelum melanjutkannya kita akan mengecek apakah 45 merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi bilangan ganjil ketika bilangan yang kita inputkan di modulus 2 maka hasilnya akan 1. Jadi if data di modulus 2 sama dengan 1 titik 2 kita enter, kita print kurung buka data, koma, tanda petik atas, bilangan ganjil. Terus percabangan yang kedua, kita enter, di bawahnya if, di baris 4, kita untuk else, kita tulis else, titik 2, print, kurung buka, kita samakan dengan baris ketiga dengan mengisi data, koma, titik petik atas, kita tulis bilangan genap. Nah, sebelum kita ngeran, kita coba melogikakan apabila data yang berisi 45 di modulus 2 hasilnya 1, maka akan muncul bilangan ganjil. Atau ketika percabangan if tidak dipenuhi, maka akan muncul bilangan genap. Langsung saja kita run, apakah hasilnya benar 45 merupakan bilangan ganjil. Nah, maka otomatis 45 merupakan bilangan ganjil. Dikarenakan ketika 45 di modulus 2 mempunyai sisa bagi. Untuk bagian percabangan, itu penjelasannya. Sebelum melanjutkan, di dalam percabangan sendiri ada 3, yaitu if, elif, dan else. Untuk tingkatan, if mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Dan tingkatan kedua yaitu elif, dan tingkatan ketiga yaitu else. Terus kita akan melanjutkan tentang iterasi. Kita hapus dulu program yang sudah kita buat. Di dalam iterasi terdapat 2 jenis, yaitu while dan for. Untuk for sendiri, perulangannya itu sudah diketahui. Dan untuk while, perulangannya itu belum diketahui. Ketika perulangan masih dalam keadaan true, maka akan mengulang sampai keadaannya false dan perulangan tersebut akan berhenti.
Yang pertama, kita akan membuat suatu pengecekan antara angka 1 sampai 30 yang merupakan bilangan genap. Jadi, semisal di angka 1 sampai angka 30, 2 merupakan bilangan genap, 4 merupakan bilangan genap. Jadi, semua bilangan genap akan dijumlahkan. Yang pertama, kita membuat variabel total yang berisi angka 0. Terus yang kedua, kita membuat variabel i dengan isi 1. Nah, terus kita menuju ke baris ketiga. Kita tulis perulangan while. Terus kita spasi dulu. I kurang dari sama dengan 30,2. Kita enter. Jika atau if spasi i dimodulus 2 sama dengan 2 kali 0,2, terus kita enter. Total plus sama dengan i, kita enter lagi, kita enter. Nah, terus kita hapus. Nah, terus kita tambahkan i plus sama dengan 1. Terus kita enter, kita hapus, print total, kurung buka, total. Nah, sebelum kita mencoba merun, kita harus logikkan dulu. Jadi total yang pertama variabelnya itu 0. Jadi untuk menampung jumlah data yang akan kita jumlahkan bilangan genapnya. Kita mengetahui bahwa data yang kita jumlah merupakan bilangan genap dengan cara kita memoduluskan eh, bilangan i atau perulangan i dengan 2 dan hasilnya hasil sisa baginya merupakan 0. Jadi ketika angka 2, angka 4, angka 6 itu akan masuk ke variabel total. Terus supaya perulangannya berhenti, i yang pertama yaitu kondisinya 1 dan akan ditambahkan dengan baris ke-6 akan dieksekusi. Dan ketika i sudah mencapai 30, maka perulangan akan berhenti. Ketika i 31 tidak sesuai dengan perulangan while. Nah, langsung saja kita run. Hasilnya yaitu 240. Untuk lebih jelasnya lagi, kita mengetahui i bilangan genapnya apa saja, kita akan ke baris 4 yang bagian titik 2, kita enter, kita tulis print
print, kurung buka, I. Jadi, ketika kita run, maka otomatis baris kelima itu akan menunjukkan I-nya itu angkanya berapa saja. Coba kita run ulang. Nah, kita scroll ke atas dulu. Kita melihat ada angka. Nah, untuk perulangannya itu mulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, sampai angka ke-30. Jadi ketika I-nya 30, maka akan berhenti. Dan hasil bilangan genap yaitu 240. Jadi begitu untuk perulangan well. Ketika kondisi sudah memenuhi, maka akan otomatis berhenti. Nah, cukup sekian dari video yang saya buat. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.